Baik, terima kasih Kak Camar. Izinkan kami dari Archivals mempresentasikan hasil gagasan yang kita gagas yang bernama QRevise, A Way to Ease Your Nutritious Mastery for Healthy Life Every Day. Next. Nah, apa itu QRevise? QRevise adalah aplikasi digital yang memungkinkan user untuk mendapatkan informasi nutrisi yang mudah dipahami dari produk kemasan yang mereka scan. Hal ini dilatar belakangi dari masalah yang sering terjadi di Indonesia, yaitu masyarakat di Indonesia itu kurang memahami informasi nutrisi pada label produk kemasan. Bahkan sering bikin bingung karena jenis informasinya kan begitu kompleks ya, dan begitu teknikal. Hal ini berdampak pada banyaknya angka penyakit tidak menular, yaitu obesitas, diabetes, dan lain sebagainya. Padahal ini jadi salah satu campaign dari pemerintah untuk men-tackle GGL atau gula, garam, dan lemak. Nah, data ini didukung dengan ada 61% masyarakat ternyata minum setidaknya 1 kali minuman manis tiap minggu. Terus ternyata 70% masyarakat itu tidak paham informasi gizi pada label makanan. Terlebih-lebih ada data dari Kemenkes nih yang bilang prevalensi obesitas pada penduduk berusia lebih dari 18 tahun itu meningkat dari 2013 sampai 2018 dari 15,4% jadi 21,8%. Selanjutnya berubah. Oke, berdasarkan ide solusinya, melihat dari permasalahan tersebut, kita menawarkan sebuah solusi berupa aplikasi digital yang memudahkan user untuk memahami informasi nutrisi dalam produk kemasan seperti ini. Aplikasi ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang pangan olahan dan pangan siap saji, yaitu ada GGL, gula, garam, lemak. Aplikasi ini juga mengkonversi informasi yang rumit menjadi informasi yang mudah dengan analogi yang simpel. Next. Berdasarkan user research, 73,9% ini menganggap adanya informasi nilai gizi atau ING ini penting karena bisa mengetahui sebuah apa yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga sayangnya mayoritas responden ini juga kurang memperhatikan tentang tabel informasi tersebut. Dan berdasarkan rating 4,4/5, responden ini juga butuh cara panduan yang mudah untuk mengetahui cara membaca informasi nutrisi yang ada di makanan atau minuman kemasan. Berdasarkan competitive research, di sini QRevise, our app, itu akan mempunyai fitur utama yang sesuai dengan Permenkes, informasi nutrisi dan analogis yang sederhana, serta fitur mudah yaitu scan dari label nutrisi tersebut. Kalau dibanding dengan Samsung Health itu tidak ada sama sekali, dan Satu Sehat yang merupakan aplikasi dari pemerintah sendiri hanya mempunyai fitur dari Permenkes nomor 53 tersebut. Next. Untuk skenario operasionalnya ini ya, kita diakses melalui smartphone dengan menganalisa dari GGL tersebut. Dan informasi itu akan menampilkan nilai dalam bentuk kalori atau KL yang menyederhanakan bagi pengguna sesuai dari peraturan tersebut. Pengguna ini juga akan mendapatkan fitur premium, akan mendapatkan insight tambahan dalam tentang bagaimana mengelola pola makanan atau aktivitas sehari-hari. Next. Dari user journey on apps ini dimulai dari onboarding atau screening, lalu di-scan, lalu dianalisa sebuah nutrisi insight-nya, lalu di personal advice, dan untuk subscription nanti akan mendapatkan nutrisi insight, dan user engagement ini akan di-tracking dan progresnya gimana, dan terakhir itu ada di sharing dan social inclusion. Seperti itu. Next, Bro Raffi. Baik, untuk bisnis modelnya, customer utama kita adalah mereka yang concern GGL tersebut dan ingin memaintain kesehatan mereka. Kita menarget khususnya untuk middle, yaitu 18-40 tahun yang sudah melek digital. Dan nilai utama dari aplikasi kita adalah aplikasi ini membeli analisis nutrisi yang akurat dan mudah dipahami. Dan berikutnya ke aktivitas utamanya ada 4, yaitu app development, data collection, marketing, dan user acquisition, dan partnership. Kanal marketing kita dari social media campaign, user generated content, atau mode-to-mode digital, SEO, website, dan cara non-organiknya adalah ads, promoted post, dan referral program. Revenue streamnya dari subscription utamanya, dan kita juga menyediakan in-app advertising. Next.
Dan kita juga mendukung SDGs poin 3 itu good health and well-being. Terima kasih. Satu. Oke, waktunya sudah habis. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Archival dan mudah-mudahan tadi waktu yang digunakan ini bisa betul-betul efisien untuk memberikan ide-ide seluruhnya ya. Oke, langsung saja kita akan memberikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk bertanya ya mengenai aplikasi info nutrisi dari sebuah produk ini ya. Kita berikan waktu kepada Kak Hari. Kepada Kak Hari dipersilahkan. Ya, terima kasih. Eh, ini kan memang fokusnya ke nutrition facts untuk proses food berarti ya. Nah, kalau ngomongin itu, tadi ada user research terkait apakah mereka memperhatikan atau tidak gitu ya. Nah, cuman mungkin perlu di riset juga, terutama bagi yang mereka memperhatikan. Yang memperhatikan ini fungsi mereka memperhatikan, tahu nutrition facts-nya itu untuk apa? Apakah itu ada atau tidak gitu? Karena itu mungkin nanti akan menentukan kalian bisa menambahkan fitur apa lagi gitu. Kalau sekarang kan mungkin masih kelihatannya kayak barcode reader ya kalau saya lihat gitu. Tapi setelah dibaca terus what's next gitu. Atau sebenarnya kalian juga punya 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 planning setelah itu apa gitu. Mungkin kalau ada juga bisa disampaikan. Mungkin itu aja yang saya penasaran. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Hari atas pertanyaannya. Teman-teman dari Archival sudah siap? Sudah paham? Oke, baik. Dipersilakan untuk menjawab dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pertanyaannya, Kak. Ada di satu riset kami sebelumnya, jadi tidak tergabung di riset ini. Jadi ada satu rangkaian riset lagi sebelumnya. Dan di hasil dari riset tersebut bilang, kenapa teman-teman, kita menanyakan apakah butuh aplikasi yang memudahkan teman-teman untuk ngebaca informasi tersebut. Terus mereka menjawab iya. Dan salah satu hasilnya adalah jadi penilaian yang 4,4 itu. Nah, salah satu alasan mereka adalah em, mereka butuh segala macam teknis untuk dia dipermudah cara membacanya. Dan salah satu yang menjawab juga bilang dia tidak kurang menyukai membaca, tapi lebih menyukai mengscroll video-video TikTok. Nah, ini akhirnya kita punya kesimpulan ada garis merah bahwa kalangan yang kita target ini sepertinya lebih apa namanya? Lebih mudah menyerap informasi yang bentuknya benar-benar dipermudah dan dibikin menarik untuk mereka. Nah, salah satu ide jika ide ini diterapkan ke depannya, kita bahkan pengen kita bikin nutrition label yang pertama, yang seperti dilakukan oleh di Singapura. Entah bagaimana teknisnya, bekerja sama dengan siapa, nah ya kita pengen membuat nutrition label yang resmi, yang menjadi guideline untuk produk-produk. Terus yang kedua, kita pengen juga, kalau bisa, kita buat suatu produk, misal tumbler. Di tumbler itu, di angka mililiternya, itu kita bisa scan, dan kita bisa menyimpulkan, kamu tingkat hidrasinya berapa, dan kesimpulannya dari tingkat hidrasi tersebut, kesehatanmu seperti apa. Seperti itu, Kak. 15 detik terakhir. Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih kepada Archival atas jawabannya. Kita akan langsung menuju ke pertanyaan kedua dari Kak Hadi. Silakan Kak Hadi. Terima kasih Kak Camar. Wah, ini kalau ngomongin makanan sehat, saya suka banget. Saya adalah orang yang sangat kritis membaca nutrition fact yang ada di kemasan. Jadi teman-teman, kalau di saya pribadi dan di keluarga, selain nutrition fact, kami juga suka kekurangan informasi tentang alergen. Kalau gluten free, sekarang memang sudah concern ya, mereka ngebuat gluten free, dairy free, egg free gitu kan. Kemudian flournya juga terbuat dari apa. Nah, agak challenging bahwa kalian akan bertentangan ya, akan berhadapan dengan industri food process yang sudah sangat besar, di mana kalau menurut saya di nutrition fact itu suka dibuatin ambigu jumlah kalorinya. Pada saat kita melihat makanan kemasan, let's say misalnya sebuah potato chips gitu misalnya, potato chips dia buat di situ jumlah kalorinya hanya 75 kalori. Buat orang yang lagi mau diet, dia ngerasa bahwa oke 75 kalori satu kemasan, tapi kadang suka lupa berapa gram. Sementara gramasi antara yang di kemasan, jumlah gramasi dengan jumlah
gramasi kalori yang ada di nutrition fact sebenarnya harus dikali 4 begitu sebetulnya. Nah, saya melihat apakah teman-teman sudah melihat pain point ini? Kalau tadi saya lihat di apps-nya justru belum mengarah ke sana. Nah, mungkin apakah teman-teman fokusnya itu nanti kepada akumulasi akhir, karena banyak pemahaman bukan hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri juga belum paham items per items yang ada di nutrition fact. Tadi pada saat bicara bahwa secara fisik di kemasan, kalau di Singapura sudah ada health and unhealth, which is good kalau misalnya ini bisa dalam sebuah aplikasi teman-teman orang scan ini produk sehat atau tidak sehat. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah apakah aplikasi ini akan mengakomodir itu di tahap early saat kalian nge-launch ini produk, atau hanya akan bicara berapa fakta nutritionnya itu yang pertama. Saya perlu kejelasan ini. Kemudian yang kedua, saya memang tipikal pengelola program CSR yang selalu suka kritis terhadap nama startup yang harus relate dengan produknya gitu. Saya butuh informasi lagi dari kalian secara singkat mungkin apa alasannya Arrival ini, dan saya juga terus terang membacanya juga susah. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman di pengelola program kita, suka mengatakan coba cari nama yang sangat mudah untuk kalau kita searching di App Store. Mungkin Mbak Joan kenapa membuat nama O-Paper gitu loh. Saya langsung kebayang, oh ini pasti fungsinya ini, O-nya ini, itu langsung teranalogi gitu. Pada saat si Archival ini saya tadinya berpikir apakah ini gamification untuk permainan panahan gitu misalnya. Itu kan asosiasi orang berbeda-beda gitu ya. Kenapa mungkin nama apps-nya nggak mungkin fakta nutrisi misalnya seperti itu. Nah, apa dasarnya teman-teman? Jadi mungkin idealisme membuat sebuah nama startup juga menjadi salah satu concern penting bagi saya. Ini juga kemarin saya titip ke head mentor dan juga kepada para mentor soal nama startup ini. Itu aja dari saya, monggo Kak Camar dan juga teman-teman. Terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih Kak Hadi. Pertanyaannya luar biasa ya. Oke, teman-teman sudah bisa menangkap? Sudah bisa paham ya? Oke, kita persilakan teman-teman Arrival untuk menjawab pertanyaan dari Kak Hadi, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kak Hadi. Pertanyaan berarti ada dua ya, terkait early stage dan terkait nama. Oke, yang pertama early stage kita akan sesederhana menciptakan ruang literasi yang mudah secara digital untuk user. Karena kalau menimbang untuk jadi Nutri label dan lain-lain perlu stakeholder-stakeholder dan kita kerjasama yang lebih jauh. Sehingga untuk early stage-nya fokus ke literasi lebih mudah terkait pemahaman informasi nutrisi dan nanti kita kelola agar menjadi insight yang bagus untuk keputusan-keputusan user terkait kesehatan. Nah, untuk yang nomor 2 Kak, sebetulnya Arrival itu nama grup. Nama grup kita. Terus nama aplikasi kita itu secara dinamikanya kita sering berubah dari Nutrisync, dari apa yang selalu kita temukan itu selalu ada di internet gitu. Dan pada akhirnya di detik-detik akhir kita menemukan kita itu fokusnya ke literasi, berarti cureness, terus advice, kita memberikan saran saja. Berarti kita gabung jadi Curify. Nah, nama aplikasi kita itu Curify, bukan Arrival. Arrival itu nama grup kita gitu. Mungkin berubah ingin menambahkan. Ya, sepertinya untuk fitur-fitur yang lain juga sudah dijelaskan, butuh kayak step yang lebih tinggi lagi untuk berkolaborasi dengan stakeholder lainnya, kayak seperti itu sih. Oke, 30 detik lagi, sudah cukup? Baik, terima kasih teman-teman dari Arrival. Dan untuk pertanyaan terakhir, kita akan berikan kesempatan kepada Kak Joan. Silakan Kak Joan. Oke, terima kasih. Untuk aku lebih ngarah ke end state-nya sih. Orang kalau misalnya dia masukin data-data ini pasti ada goal-nya ya. Contohnya dulu pada saat sebenarnya aku ke grup yang lain, aku pelari juga. Jadi dulu pada saat aku training, itu kan harus di MyFitnessPal tuh dimasukin ya makannya apa aja.
Dan kalau kamu tuh udah kebiasaan masukin, tanpa masukin pun aku ingat misalnya kayak telur 90 kalori gitu. Jadi aku pengen tahu sebenarnya end state itu kan bukan aku ngitung kalori atau nutrisinya ya, tapi end goal-nya tuh di mana gitu yang kamu kebayang. Menurut aku apa fokusnya lebih baik ke situ aja. Pengen tahu gitu kenapa akhirnya kamu memutuskan aplikasi ini bukan end state yang sebenarnya pengen banget user itu achieve. Oke, baik. Terima kasih Kak Johan, sudah cukup ya? Ya, baik. Kita persilakan teman-teman sudah bisa paham pertanyaannya? Oke, baik. Kita persilakan kepada Arrival untuk menjawab dimulai dari sekarang. Oke, Oke. sebenarnya goal utama dari kita itu hanya simpel untuk membaca fitur dari GGL yang eh, makanan atau minuman yang sehari-hari kita konsumsi. Just simple kayak apabila sudah melewati ambang batas kayak itu ada sebuah kalkulator pengingat atau peringatan untuk bagaimana eh, cara mengevaluasi dari yang dia konsumsi sehari-hari seperti itu sih buat end goal-nya. Oke, saya bantu ya Kak ya. End state kita adalah mereka bisa membatasi konsumsi gizi mereka terlebih fokus ke GGL, gula, garam, dan lemak. Dan dalam early stage ini, cara membatasinya adalah kita murni advice. Jadi ketika dia scan label kemasan, dari user research kita memahami bahwa secara teknis jika mereka kesulitan membaca, memahami sebetulnya ini masih bagus apa tidak produk ini dikonsumsi oleh mereka hari itu, minggu itu, atau dalam periode yang jangka panjang. Nah, kita permudah, misal dalam berapa kilokalori, sebetulnya itu analoginya makan berapa nasi padang atau berapa aktivitas Oke, yang baik. 40 detik. dilakukan untuk membakar suatu kalori. Nah, itu jadi acuan kita dipakai oleh user. Nah, instead-nya dari hasil itu, user akan menentukan, oh aku akan stop atau tetap mengkonsumsi yang akan dikonsumsi. Seperti itu. 20 detik. Sudah cukup? Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Arrival. Oke. Ya, teman-teman Arrival terima kasih banyak dan juga untuk Dewan Juri yang tadi sudah memberikan pertanyaan ya. Kita berikan apresiasi untuk mereka berdua. Dan selanjutnya teman-teman kita akan beralih ke grup selanjutnya. Ada 4 grup lagi ya. Dan berakhir pula untuk sesi dari teman-teman Arrival.